Bang, sejauh ini tadi mungkin seperti apa di dalam diterima atau seperti apa pengaduannya? Iya, kalau pengaduan kita sudah buat pengaduan sebelumnya ya, waktu kira-kira minggu kemarin atau 2 minggu kemarin itu kita sudah buat pengaduan. Nah, kemudian kami dalam waktu yang cepat alhamdulillah direspon oleh pihak KY. Terima kasih banyak kepada KY sudah merespon dengan cepat pengaduan kami atau laporan kami, sehingga kami diberitahukan untuk melengkapi dokumen-dokumen tambahan terkait dengan laporan tersebut. Hari ini ke Komisi Yudisial. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedatangan kami hari ini ke Komisi Yudisial itu terkait dengan adanya tindak lanjut laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sebagaimana kita tahu, teman-teman juga mengikuti persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan itu perkara 362. Nah, itu terkait dengan pelanggaran etik yang kami laporkan atas hakim tingkat pertama dan seterusnya sampai di tingkat kasasi. Ya, kami juga melaporkan hakim dari tingkat pertama sampai tingkat kasasi ini dengan dimasukkan ada beberapa alasan bahwa dugaan itu terjadi karena ketidakprofesionalan dari hakim itu sendiri. Ya, nah, kedua, kedatangan kami di sini adalah melengkapi dokumen-dokumen atau bukti-bukti pendukung terkait dengan laporan yang sudah pernah kami ajukan sebelumnya. Karena kemarin kami koordinasi dengan pihak KY untuk memberikan dokumen pendukung atau bukti-bukti tambahan lainnya yang dapat menguatkan dalil-dalil atas adanya pelanggaran kode etik tersebut, gitu. Bang, sejauh ini tadi mungkin seperti apa di dalam diterima atau seperti apa pengaduannya? Iya, kalau pengaduan kita sudah buat pengaduan sebelumnya ya, waktu kira-kira minggu kemarin atau 2 minggu kemarin itu kita sudah buat pengaduan. Nah, kemudian kami dalam waktu yang cepat alhamdulillah direspon oleh pihak KY. Terima kasih banyak kepada KY sudah merespon dengan cepat pengaduan kami atau laporan kami, sehingga kami diberitahukan untuk melengkapi dokumen-dokumen tambahan terkait dengan laporan tersebut. Nah, kemudian nanti setelah ini dari pihak KY akan melakukan pemanggilan atau pemeriksaan terhadap kami ya sebagai pihak kuasa hukum yang membuat pengaduan. Saya dan Bang Gali sama tim pengacara yang lain nanti akan diperiksa oleh pihak KY untuk didengar keterangannya terkait dengan laporan tersebut. Abang, untuk pengaduan yang kemarin di tanggal berapa sama sekarang tuh bukti yang dibawanya tuh berupa apa aja sih Bang? Apa rekaman saat persidangan atau? Iya, kalau bukti kita tidak bisa sampaikan ya, karena itu menjadi bagian dari materi yang kami sampaikan kepada pihak KY, dan kami juga tidak diperbolehkan untuk menyampaikan dokumen bukti dan lain sebagainya itu ke publik gitu. Nah, kemudian laporan itu kan kita sudah buat di tanggal 11 ya, di tanggal 11 Mei kami membuat laporan itu yang pada saat itu juga didampingi oleh Bu Rike ya. Nah, beliau juga alhamdulillah kami bersyukur mungkin karena dengan adanya bantuan beliau makanya pengaduan kami, laporan kami ini cepat ditanggapi. Nah, tapi yang penting adalah bukan soal cepat atau tidaknya, gitu ya. Tapi yang penting adalah soal apakah kami mengajukan bukti itu sesuai dengan yang kami dalilkan di dalam pengaduan itu. Misalnya soal pengaduan kami terhadap laporan hakim tingkat pertama. Ya, dulu teman-teman media mungkin tidak lupa ya, pada saat diperiksa ada pembuktian bahwa bukti rekaman itu tiba-tiba hakim melarang untuk diputar gitu kan. Nah, sementara itu adalah bagian dari bukti
apapun isinya, waktu itu disampaikan karena ini tidak memakai hijab. Nggak persoalan itu memakai hijab dan itu dalam kamar, mau di dalam toilet juga nggak apa-apa. Kalau itu bukti sampaikan, berikan penjelasan yang terang gitu. Jangan kemudian memberikan keberpihakan kepada salah satu pihak. Terlebih lagi pada saat itu yang mengajukan atau yang keberatan itu adalah kuasa hukum dari pihak pelapor, dalam hal ini RG, bukan dari jaksa, gitu kan. Nah, ada apa nih gitu kan, menjadi persoalan seriusnya kok hakim, padahal sebenarnya ada jaksa yang mewakili itu, tapi hakim tiba-tiba mengaminkan atau mengikuti apa yang diminta oleh kuasa hukum gitu. Nah, itu jelas dia bersurat, kuasa hukumnya ini yang bersurat gitu, bukan jaksanya gitu. Tapi oleh hakim dikabulkan keinginannya dengan alasan itu. Nah, kami waktu itu juga sempat keberatan, kami sampaikan ya, kalaupun itu adalah ada di dalam kamar, tapi itu bukti harus dibuka, jangan tutupin begini. Tapi tetap hakim menganggap bahwa hari itu tidak bisa diputar buktinya dan lain sebagainya, sehingga menurut kami itu adalah salah satu konteks dari pelanggaran kode etik itu sendiri. Bang, saksinya mungkin selain dari abang akan ada pihak mana lagi bang yang akan hadir di KY sendiri? Ada banyak, nanti kita siapkan saksinya. Cuman kami sementara itu dulu yang kami bisa sampaikan, untuk saksi-saksi berikutnya belum bisa disampaikan. Kemungkinan Nikita Mirzani untuk jadi saksi ada bang? Kemungkinan ada besar, bukan malah kemungkinan, mungkin besar. Dia bahkan nanti akan diperiksa ya oleh pihak KY sendiri, karena apakah benar itu dia selaku prinsipal pada saat itu mendapat perlakuan yang tidak seimbang dengan jaksa pada saat itu gitu. Nah, Nikita Mirzani pada waktu bersidang apakah benar selalu diperlakukan jaksa selalu diperlakukan istimewa, dan Nikita Mirzani atau kami sebagai penasihat hukumnya selalu diperlakukan timpang ya, atau tidak berimbang dengan apa yang disampaikan oleh hakim. Nah, itulah poin-poinnya. Mendatangi Komisi Yudisial sendiri itu bisa dibilang berarti itu ketidakpuasan Kaniki langsung ya bang? Sebenarnya bukan soal puas tidak puas ya, tapi ini soal penegakan etik ya. Orang hakim itu punya 10, setahu saya dia punya 10 kode etik hakim dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Salah satunya itu adalah harus bersikap adil, arif, bijaksana, profesional, tidak memihak. Nah, di dalam surat keputusan bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial, hakim itu dilarang menunjukkan rasa keberpihakannya. Hakim juga dilarang memberikan perlakuan khusus terhadap salah satu pihak dalam berperkara. Nah, video-video yang beredar atau video-video yang sudah ada pada saat persidangan kita itu kan banyak. Hakim itu menunjukkan rasa ketidaksukaannya terhadap kita terlihat jelas. Hakim juga memperlihatkan keberpihakannya kepada jaksa juga terlihat jelas. Nah, hal-hal itulah yang kemudian kami laporkan dengan dokumen bukti, video dan lain sebagainya. Nah, itu yang akan kami buktikan nanti di pengaduan ini. Gitu. Kemarin kan ada juga di sini Ibu Rieke Diah Pitaloka ya dari DPR RI. Abang juga bersama ya bang? Iya. Mungkin itu pembahasannya berupa apa sih bang? Kalau itu pembahasannya sama, soal audiensi meminta supaya KY ya dalam hal ini memberikan perhatian atau lebih tepatnya itu adalah memberikan suatu perhatian lebih kepada perkara ini, karena Teh Rieke itu melihat banyak persoalan-persoalan yang mengganjal ya dalam kasusnya Nikita Mirzani gitu. Nah, sehingga beliau dengan kewenangannya dia atau dengan pekerjaannya dia yang sekarang sebagai anggota DPR RI
meminta kepada KY untuk menerima dia sekaligus langsung mendengarkan keluhan-keluhan dari kami dan juga keluarga dari Nikita, karena pada saat itu kan ada keluarga dari Nikita juga. Bang, ada kemungkinan nantinya akan rapat dengar pendapat dengan DPR nggak? Harapan kami sih begitu. Harapannya begitu supaya bisa membuka semua persoalan ini secara terang benderang ya. Terang benderangnya itu bagaimana yang kami maksud? Yang kita maksud itu adalah terkait dengan fakta. Bagaimana sebenarnya fakta ini disembunyikan begitu rapi, begitu rapat ya. Sehingga seolah-olah terlihat itu bahwa yang menjadi korban adalah si pelapor, padahal kalau mau dibalik sebenarnya justru dia yang mencari tahu, yang menginginkan kita untuk ketemu dan lain sebagainya. Bagaimana sih logika manusia yang sehat itu? Orang kalau jadi korban ngapain buru-buru pengen ketemu sama Nikita? Kalau dia bilang korban, harusnya korban menjauh dong dari pelaku gitu loh, bukan malah korban itu mendekati pelaku. Tiba-tiba dia WA Oki, telepon Oki berkali-kali dan lain sebagainya. Di persidangan juga begitu, Oki menjelaskan, saya dihubungin sama ini, sama Reza itu berkali-kali dihubungi dan seterusnya. Awalnya saya tidak mau angkat, tapi karena dia bilang pengen dipertemukan dan sebagainya, ya sudah saya bantu dipertemukan. Kan logikanya masa korban pengen banget merapat ke pelaku gitu loh. Nah itu yang kami bilang, korban berkamuflase menjadi pelaku berkamuflase menjadi korban gitu. Bahkan bukan Dia Pitaloka aja nih yang udah bersuara, ada anggota DPR lagi, ibu-ibu yang juga menyuarakan bahwa kasus ini harusnya diusut ya, karena ada pelapor ini yang harusnya juga ikut diperiksa kan. Ya. Berarti ada alasan dari BPOM produknya bermasalah itu. Ya begini, Ibu Irma Caniago Iya, ya betul. pernah berkomentar, alhamdulillah beliau juga mengomentari ini terkait dengan adanya skincare yang diduga itu mengandung bahan-bahan berbahaya. Kalau saya nggak salah begitu ya, dia berkomentar. Nah, salah satunya adalah disuarakan oleh Nikita. Beliau bilang, sekalipun Nikita sudah dilakukan proses pemidanaan, ya, tapi ada hal yang krusial di situ yang perlu ditindaklanjuti oleh BPOM. Apa itu? Terkait dengan produk tersebut. Pertama begini, BPOM di media dia merilis bahwa sejak 2 Februari 2024 ya, produk Glowing Booster Cell itu dinyatakan tidak sah lah kira-kira begitu atau ilegal. Itu sejak 2 Februari 2024 ya. Kalau kita ambil keterangannya dari pihak pelapor atau RG dalam hal ini, dia bilang bulan Mei 2024. Oke, dia bilang begitu. Saya sudah terakhir menjual itu di Mei 2024. Nah, ternyata di bulan November 2024 itu masih terjual. Kami masih punya buktinya ini. Makanya heran juga kita kalau tidak dipertimbangkan dengan begitu. Nih, November dong. Nih, Glowing Booster Cell tanggal 2 November 2024 tuh masih diperjualbelikan gitu. Ini kan sudah kan tuh masih tuh Glowing Booster Cell. Kan ini yang harus menjadi perhatian khusus oleh lembaga penegak hukum kita nanti dalam, insya Allah kita akan mengajukan PK itu. Ada hal penting seperti yang dikatakan oleh Ibu Irma Caniago, ada hal penting yang harus diperhatikan di sini gitu. Bukan sekedar mempidanakan orang, menghukum orang, lalu kemudian barang yang diduga ilegal itu atau bukan diduga ilegal ya kalau menurut saya, karena sudah dirilis. Memang tidak punya izin dari BPOM ya. Sejak 2 Februari 2024. Berarti dia menjual Februari, Maret, April, Mei, 4 bulan dia menjual produk ini secara ilegal gitu. Kalau dia pakai
alasan dia di bulan Mei saya sudah tidak menjual. Tapi faktanya masih ada di November 2024. Itu. Nah, ini menjadi persoalan serius. Oleh karenanya kami berterima kasih kepada Bu Caniago, Ibu Irma Caniago juga sudah mengomentari ini. Mudah-mudahan kedepannya lebih mendapat perhatian serius lagi. Bang, ini kan atensinya juga udah sampai ke DPR ya. Mungkin di PK harapan dari Abang sebagai kuasa hukum maupun Nikita Mirzani seperti apa sih Bang? Ya, harapan kami di PK ya insya Allah mudah-mudahan hakim di peninjauan kembali pada PK itu nanti bisa lebih objektif, bisa lebih melihat secara menyeluruh terkait dengan satu fakta. Bagaimana fakta itu dipertimbangkan secara menyeluruh, bukan secara parsial, sepotong-sepotong seperti yang dilakukan oleh PN dan PT sampai kasasi gitu. Nah, kemudian yang kedua soal penerapan hukumnya itu. Nah, bagaimana hukum itu apakah sudah tepat diterapkan terkait dengan misalnya begini, menilai niat jahat. Pidana itu kan tidak lepas dari niat jahat atau mens rea. Mens reanya ini bagaimana? Pertama, terlebih lagi dalam kasus TPPU ya, itu dengan fakta yang ada sebenarnya tidak tergambar mens rea atau niat jahat dari TPPU itu sendiri. Orang bertransaksi dari A ke B, si B nyuruh transfer ke C, itu kan tidak ada penyamaran uang di dalamnya. Tiba-tiba saya bertransaksi, saya suruh Bang Gali transfer uang ke siapa namanya teman ke perusahaan ini gitu. Nah, perusahaan itu dicek dong, itu perusahaan siapa, perusahaannya Nikita atau bukan, kan gitu. Kalau itu perusahaannya Nikita, berarti ada dugaan kuat bahwa itu dimanfaatkan oleh Nikita untuk mencuci uang. Kalau misalnya itu adalah perusahaan Nikita gitu, itu perusahaan orang kok, perusahaan yang sudah dari tahun 2022 Nikita udah mencicil rumah di situ. Bagaimana bisa dikatakan mencuci uang? Apalagi di situ dia menyebutkan taruh keterangan ya pembayaran rumah Nikita Mirzani. Masa orang mau melakukan TPPU terang-terangan, ngawur aja kan begitu logikanya ya. Nah, maka harapan kami di PK kepada hakim Mahkamah Agung nanti lebih komprehensif, lebih teliti, lebih mendalam memeriksa baik dari segi fakta maupun dari segi penerapan hukum.